Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di ngaji Yufi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar bersama memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita pada surah Al-Humazah pada juz 30. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Baik, kita akan coba membaca ayatnya secara utuh, baru setelah itu kita uraikan satu persatu daripada bacaan surah ini dan beberapa kesalahan yang terjadi pada cara membaca dalam surah ini. Baik, kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Baik, kita lihat pada lafal bacaan wailul likulli humazatil lumazah. Pada lafal wailun ketemu dengan huruf lam, ini masukkan tanwinnya kepada huruf lam. Jadi tidak lagi dibaca wailun likulli huma, tapi tanwinnya dimasukkan kepada huruf lam sehingga langsung berbunyi dengan huruf lam. Maka apabila kita dapati di sini dhammatain bertemu atau di sini kita namakan tanwin baik itu an, in, un bertemu dengan huruf lam, maka langsung masukkan bunyi tanwinnya kepada huruf lam dan diganti bunyinya menjadi bunyi lam. Maka wailul li, sehingga kita namakan hukum tersebut dengan nama idgham bila gunnah. Idgham yang tidak disertai dengan gunnah, yaitu hanya masuk saja. Wailul likulli humazatil lumazah, sama pada lafal lumazatil, lu ada tanwin yaitu berupa kasratain bertemu dengan lam, maka cara membaca masukkan tanwinnya kepada huruf lam. Lumazatil lu, bukan lagi lumazatin lumazah, tapi berubah menjadi dimasukkan bunyi tinnya, bunyi nunnya di pada huruf lam sehingga langsung masuk humazatil lumazah. Kemudian teman-teman, apabila kita mendapati huruf ta yang bentuknya bundar seperti ini dinamakan dengan ta marbutah. Ta marbutah. Ta marbutah apabila berada di akhir bacaan ketika kita waqaf atau berhenti, maka ta ini diganti bunyinya menjadi huruf ha yang dimatikan. Jadi tidak dibaca lagi lumazat, tapi lumazah, berubah menjadi bacaan ha yang disukunkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian pada lafal kedua, ayat yang kedua, allazi jama'a malan wa'addadah. Pada lafal allazi, bila kita mendapati huruf alif yang bentuknya seperti ini di awal bacaan, ini tidak dibaca dengan bacaan u, tapi ia membacanya dengan a. Ini bukan tanda harokat, tapi di sini kita namakan sebenarnya adalah hamzatu al-wasal. Kalau di awal bacaan dibaca dengan a, maka kita baca alladzina. Dan pada lafal alladzina sebenarnya di sini ada alif lam.
Itu berupa alif lam syamsiyah, atau dia bisa kita buat alif lam lazimah yang memang tidak bisa dipisahkan karena dia isim mausul di dalam bahasa Arab. Kemudian, nah, kesalahan yang sering terjadi dalam membaca ayat kedua ini adalah mengganti huruf zalnya, diganti dengan huruf za. Misalnya allazi jama'a ma. Nah, itu kesalahan yang sering kita dapati dalam membaca ayat yang kedua ini, menggantinya dengan huruf zai. Kemudian pada lafal jama'a ma tabi'i, ma-nya 2 harakat. Kemudian, nah, ini yang kita garis bawahi. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf waw, an tanwin itu seperti ini teman-teman. Ini namanya kita namakan tanwin. Apabila ada tanwin, ini pada dasarnya bunyinya adalah an. Kalau begini malan awalnya. Karena bertemu dengan huruf waw, nanti setiap kita membacanya, tanwinnya, bunyi nunnya dimasukkan ke waw sehingga diganti dengan w. Jadi bukan lagi malan wa addada tapi malau. Jadinya malau sambil masuk. Kemudian langkah yang kedua ditahan. Maka hukum tajwidnya kita namakan dengan idgham bi gunnah. Idgham atau idgham ma'al gunnah, idgham yang disertai dengan bacaan gunnah. Nah, sebenarnya idgham di sini ini juga kita namakan dengan idgham yang naqis. Tidak secara utuh kita hilangkan atau masukkan tanwinnya, tapi masih mencatat sedikit saja karena dia ada gunnahnya. Maka cara membacanya malawa, baru dilepas. Jangan hanya masuk saja, tapi perlu adanya gunnah. Wa'addadah. Nah, di sini kalau kita berhenti kita matikan. Kemudian kenapa di sini ada tanda hu dikasih waw kecil? Ini kalau kita lanjut nanti baru hu-nya dipanjang. Kalau berhenti dimatikan saja dengan huruf H yang mati. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Alirkan huruf H kecil, hati-hati jangan terbaca dengan huruf H besar. Jangan dibaca yahsabu tapi yahsabu. Kemudian anna malahu, anna. Maka di sini ada bacaan gunnah berupa nun yang berharakat tasydid. Gunnah itu apa? Gunnah adalah cara membaca huruf yang dimasukkan ke rongga hidung kita suaranya. Jadi masukkan bunyi nunnya sambil kita masukkan ke rongga hidung kita. Yahsabu an. Nah, ketika kita pencet hidung kita, itu dia tidak bisa dibunyikan. Malahu mat tabi'i pada lafal ma, adanya fathah bertemu alif. Lahu akhlada. Nah, di sini ada bacaan kita namakan mat silah tawilah. Mat silah tawilah adalah bacaan mat yang terjadi apabila ada ha dhamir yang berbentuk seperti ini, namanya ha dhamir. Kemudian datang setelahnya bentuk seperti ini, ada berbentuk waw kecil atau ya kecil. Nah, kalau dia nanti bertemu dengan hamzah setelahnya, maka ya kita namakan mat silah tawilah. Panjangnya berapa harakat? 4 harakat. Maka cara membacanya, hu-nya dipanjangkan dulu 4 harakat baru dilepas. Malahu akhladah. Kesalahan yang terjadi tidak memanjangkannya 4 harakat. Kita ulangi, yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian ayat yang keempat, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Di sini kita boleh berhenti kalla, tapi di sini ahsannya kita lebih baik kita lanjutkan. Pada lafal layum baza, ini tidak lagi dibaca layun baza, tapi diganti nunnya bunyinya menjadi mim, maka dituliskan di atasnya ini ada mimnya. Nah, ini hukumnya kita namakan dengan iklab. Iklab itu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan huruf ba, sehingga nanti bunyinya kan awalnya nun, bunyi n. Karena dia bertemu ba, nanti bunyinya diganti dengan bunyi huruf mim atau huruf m. Maka tidak lagi dibaca layun baza, tapi layum baza, dan sambil ditahan 2 harakat. Layum badan
fil. Pada lafal nun di sini ada bacaan gunnah sebagaimana yang tadi dan ditahan. Fil hutamah. Sama ada tak marbutah. Ketika waqaf dimatikan dengan huruf ha. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Pada lafal wa ma, panjangkan ma sepanjang 4 harokat atau 5 harokat karena dia awalnya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Maka apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, kita hukumi dengan bacaan mad wajib muttasil. Tandanya biasanya ada tanda seperti ini di atas hurufnya. Maka biasanya kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Kemudian pada lafal adraka, di sini ada huruf dal yang berharokat sukun. Dal memiliki salah satu sifat namanya qalqalah, yaitu memantul. Maka ketika membaca huruf dal tidak boleh tidak memantul. Misalnya adraka, ini salah. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua menambahkan hamzah dalam qalqalah. Misalnya adraka, nah ini menambahkan hamzah. Tapi bagaimana cara yang betul dalam membacanya? Mengalir huruf dalnya, tidak ada tambahan hamzah ataupun yang tadi tidak memantul. Wa ma adraka, ro-nya tebal karena dia ada fathah pada lafal huruf ro. Terus mal hutamah sama sebagaimana tadi. Kemudian pada lafal narullahil muqadah. Nah, mad tabi'i, rullahi, ru-nya tebal, rullahi. Allahnya lafzul jalalah ditebalkan. Hil muqadah. Di sini sebenarnya ada alif lam, yaitu alif lam qamariyah sebagaimana tadi yang belum kita bahas. Al-hutamah di sini cuma kedua-duanya alif lam, yaitu qamariyah yang dibaca dengan jelas huruf alif dan lam ya. Pada lafal ayat ke-7, allati tattali'u 'alal afidah. Nah, ini ada tanda alif di awal kalimat dibaca a ya, teman-teman. Tadi kita sudah bahas allati, panjangkan dulu. Tattali'u ain. Hati-hati dalam melafalkan ain, jangan diganti dengan huruf hamzah ya, jangan diganti. Tattali'u 'alal afidah. Ain itu makhrajnya, tempat keluarnya adalah tenggorokan tengah. Dan ya hati-hati jangan sampai masuk ke rongga hidung ya. Jangan tattali'u 'ala, tapi dia tattali'u 'ala. Ala ya, tattali'u 'alal, tidak masuk ke rongga hidung. Kemudian 'alal afidah, fa alirkan, jangan sampai dibaca 'alal afidah ya, tapi dia 'alal af, ada nafas ketika melafalkan huruf fa yang dimatikan. Kemudian ayat ke-8, innaha 'alaihim muqsadah. Innaha, nunnya ditahan karena ia ada bacaan gunnah ya teman-teman. Tahan gunnahnya, innaha. Kemudian 'alaihim, ada mim mati bertemu mim, masukkan mim yang pertama kedua pada mim yang kedua, dan ini kita namakan dengan hukum tajwidnya yaitu gom mimi. Jadi masuk mimnya kedua dan ditahan. 'alaihim muqsadah. Hamzah sifatnya ada dua, sifat yang paling mencolok yaitu jahar dan syiddah. Jahar itu tertahannya nafas, syiddah itu tertahannya suara. Maka dia mu tidak diseret ya, tidak muqsadah tapi muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Kemudian fi 'amadim mumaddadah, fi dua harakat mad tabi'i, amadim mu, ada tanwin bertemu mim. Tadi sebagaimana kita bertemu dengan waw, itu kita hukumi dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya ganti hurufnya atau ganti harakatnya masuk kepada huruf mim dan diganti bunyi menjadi bunyi mim. Amadimmu ya. Maka fi amadim mumaddadah. Tidak cukup hanya memasukkan tapi perlu dibaca dengan gunnahnya. Fi amadim mumaddadah. Ya alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu,
dimanapun berada. Kita telah menyelesaikan bacaan atau pembahasan hukum tajwid dan juga cara membaca yang baik pada surah Al-Humazah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.